Oke, kita akan mulai ya materi pertama di pembahasan tryout reguler ekonomi 1 ya. Nah, di sini ya kita akan membahas tryout reguler 1 yang notabene materi awal pertama kali kita bertemu ya, yaitu materi sistem informasi akuntansi. Ada siklus dari pencatatan akuntansi juga. Nah, kita akan mulai ya, teman-teman. Nomor pertama. Nah, ini nomor pertama, pada akhir abad ke-15 ya, Lucas Pacioli menerbitkan buku pertama tentang akuntansi. Salah satu bab dari bukunya yang membahas tentang cara-cara pembukuan menurut catatan berpasangan. Nah, di sini Lucas Pacioli adalah ilmuwan ya, dan ilmuwannya itu dia juga notabene punya basic seorang ilmuwan matematika. Nah, jadi bukunya kalau dilihat dari buku ya, ini kalau kita bahas dari buku, yang pertama adalah buku ya tentang akuntansi, itu berjudul apa? Nah, kita akan bahas dulu buku dari Lucas Pacioli. Nah, itu dinamakan versi bahasa ini ya, bahasanya beliau ya, dari bahasa Italia, yaitu bukunya disebut ya, Summa. Nah, ini pakai bahasa Italia ya. Summa de Aritmatica. Nah, aritmatika geometrika. Oke. Dan ada juga proportioni, ya, ini bahasa Italia, et proportionalita. Nah, ini adalah bahasa buku atau judul buku pertama kalinya Bapak Lucas Pacioli. Jadi ini masih bukunya. Nah, yang ditanyakan di sini adalah apa yang berhubungan dengan cara-cara pembukuan yang berpasangan. Jadi ini yang ditanyakan adalah bab, ya. Jadi yang bab yang berhubungan dengan cara-cara dari materi akuntansi yang kita akan bahas apa. Nah, ini kita akan bahas, sebelumnya kita lihat dari yang buku Lucas Pacioli ini tadi ya. Nah, kita bisa melihat dari poin-poin buku apa ini judulnya. Nah, kita coba bisa kita ini ya eliminasi. Oh, kalau yang ini berarti miliknya si buku, bukan subbab. Nah, gitu ya, kita mulai. Kalau bukunya Summa de Aritmatica Geometrika, nah ini otomatis miliknya buku ya. Ini masih judul buku. Oke? Terus kita mulai dari yang A. Kalau yang A Summa de Scriptorio. Nah, Summa Scriptorio di sini belum ada ya. Jadi di sini sumanya kita lewati dulu karena summa masuk bagian dari judul ya, judul buku. Terus yang B, Tractatus de Arithmetica. Nah, tadi Mbak Wina sudah bilang bahwa Bapak Lucas Pacioli juga bagian dari ilmuwan matematika ya. Nah, makanya bukunya juga ada istilah aritmatika, matematika, oke. Nah, maka di sini aritmatika kita coret dulu karena dia miliknya buku otomatis nanti. Terus yang D kita sudah ya kita coret. Nah, proporsionalita. Nah, ini juga ada, berarti ini adalah bagian dari judul buku. Oke. Nah, berarti tinggal poin A sama poin C. Nah, poin A sama poin C ini berarti yang mana? Oke. Sebenarnya tadi sudah Mbak Wina singgung judul bukunya itu secara umum memang Summa bla 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 ini ya, emang agak panjang. Nah, berarti Summa ini miliknya judul buku, Dek. Nah, jadi ini adalah bagian judul buku. Berarti yang salah satu bunyi subbab dari buku pencatatan berpasangan itu adalah yang C. Nah, gitu ya. Jadi sebenarnya bisa dilihat dari judul yang sudah Mbak Wina cantumin ini buku Lucas Pacioli. Sedangkan berarti yang di sini adalah subbabnya. Nah, jadi jawaban untuk nomor 1 yaitu C. Oke, jadi
Sebenarnya kata kuncinya dari ilmuwan matematika yang ada keterangan aritmatika kita coret, atau mungkin dari judul buku yang utama ada salah satu yaitu proporsionalita ataupun yang dari summa ini. Nah, gitu ya. Jadi nomor 1 jawabannya adalah C. Nah, gitu ya, Dek. Oke. Selanjutnya, Mbak Wina akan lanjut nomor 2. Oke. Sekarang adalah dari pernyataan tersebut, manfaat sistem informasi akuntansi bagi perusahaan. Nah, ini. Jadi ini adalah manfaat dari sistem informasi ya. Oke. Nah, tapi yang ditanyakan adalah dari perusahaan. Nah, masih ingat ya? Kalau dari perusahaan berarti ini adalah bagian dari intern ya, pihak intern. Nah, masih ingat ada pihak intern, ada pihak ekstern ya. Yang pihak intern ada siapa saja? Internal, itu adalah bagian perusahaan atau bisa kita sebut pihaknya manajer ya. Sedangkan kalau eksternal ada siapa aja? Ada 5 paling tidak ya, yaitu ada investor, investor, kreditor ya atau kreditur, pemerintah, terus ada siapa lagi? Masyarakat, dan juga ada karyawan. Oke. Nah, berarti karena yang ditanyakan manfaat bagi perusahaan, kita cari kata kunci yang paling simpel, yaitu apa? Kita lihat yang berhubungan dengan eksternal dulu. Nah, kita coba cari yang hubungannya dengan eksternal itu yang mana aja. Dari nomor 1, pedoman untuk mengetahui berbagai kebijakan perusahaan. Nah, ini sepertinya dari segi perusahaan ya, karena ada kata kunci kebijakan perusahaan. Berarti ini langsung aja kita masukin bagian internal. Nah, kita tulis ini bagian internal. Yang kedua, mengetahui jumlah tenaga kerja yang diserap perusahaan. Nah, kata kuncinya diserap perusahaan. Berarti ini kan hubungannya sama kayak kebijakan perusahaan. Nah, maka ini juga bagian dari internal. Ketiga, menyusun statistik pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional itu kalau dalam materi ekonomi ya, itu bagian ekonomi makro, yaitu dia berhubungan dengan pihak siapa? Pendapatan nasional itu dia bagian pemerintah. Nah, berarti ini adalah eksternal ya, yaitu siapa? Ya, pemerintah. Bisa. Nah, ini bagian dari pemerintah. Terus mengetahui pajak. Nah, kata kuncinya juga cukup jelas, ada pajak. Nah, berarti ini pajak hubungannya juga eksternal ya. Siapa? Kalau pajak juga sama ya, pemerintah. Nah, dan yang kelima, mengetahui kelangsungan hidup perusahaan. Nah, jadi maksudnya sistem informasi kayak laporan keuangannya itu hasilnya laba atau rugi itu juga untuk mengetahui kelangsungan hidup perusahaannya. Nah, ini juga biasanya dari pihak internal sendiri. Nah, berarti kalau sudah kita bisa tebak, kalau eksternal sudah kita ketahui 3, 4, ya cari yang tidak ada angka 3 dan 4. Nah, ini ada 3, 4, kita coret aja. Nah, muncul ketemu jawabannya 1 dan 2, 5. Nah, sesuai ya yang tadi kita bahas tiap poin. Nah, jadi sistem informasi akuntansi bagi perusahaan itu bisa asumsinya dari internal, yaitu yang paling tepat nomor 1, 2, dan 5. Oke? Nah, dari nomor 2 kita bisa lanjut nomor 3. Nah, ini. Laporan keuangan disusun atas dasar asumsi perusahaan akan melanjutkan usahanya di masa depan sesuai dengan prinsip dasar penyusunan informasi akuntansi, yaitu, nah ini sudah ada kata yang menunjukkan kata kunci ya, yaitu apa? Ini, perusahaan yang akan melanjutkan usahanya. Nah, dari kata kunci melanjutkan usahanya.
Berarti sebenarnya kita bisa tebak ya, yang hubungannya tentang melanjutkan usahanya itu yang mana. Namun kita coba bedah satu persatu ya. Oke, yang pertama dari business continuity. Nah ini juga sebenarnya kalau di versi bahasa Indonesianya juga bisnis yang berkelanjutan ya. Nah ini maksudnya sama. Jadi dalam penyusutan laporan keuangan itu juga akan mampu untuk melihat bagaimana ke depannya si perusahaan tersebut bisa lanjut atau nanti hanya cukup sampai di sini, misalnya kondisinya rugi dan sebagainya. Nah ini berarti kategori kelanjutan atau keberlanjutan bisnis ya. Oke. Nah, yang ini basic accrual atau accrual basic ya. Nah, ini basic accrual itu sebenarnya dalam bentuk apa, Mbak? Nah, ini dari kata accrual, berarti bagaimana? Accrual itu sama kayak hal-hal yang berhubungan dengan kenyataan. Nah, jadi paling tidak basic accrual ini atau ini ya. Nah, basic accrual ini berarti ya paling tidak pencatatannya ya. Pencatatan yang telah dilakukan usahakan sesuai dengan transaksi. Jadi ini basic accrual itu dalam artian ya pencatatan sesuai dengan transaksi ya. Nah, yang ke C, relevan. Nah, ini relevan. Kalau masih ingat relevan itu dia apa sih, Mbak? Relevan itu biasanya ya datanya ya, data tersebut bisa relevan dengan apa yang mau dia kasih keputusannya. Jadi paling tidak data tersebut dapat membantu mengambil atau membuat sebuah keputusan ya. Nah, mengambil sebuah keputusan. Jadi harus relevan. Jadi usahakan apa yang mau dibahas ya sesuai atau istilah bahasanya itu ngeling gitu ya. Oke, kalau historical cost, historical. Nah, sebenarnya dari kata kunci biaya histori ya. Nah, bagaimana di sini? History. Berarti kalau versi bahasa kita, history itu berupa apa? Sejarah ya. Nah, sejarah yang dimaksud ya usahakan harus sesuai dengan tanggal transaksi atau kejadian yang sebenarnya. Jadi ini pencatatannya juga pencatatan harus sesuai dengan kejadian juga. Nah, lomba hampir sama dong sama accrual basic. Iya, jadi hampir mirip ya. Namun di sini biasanya benar-benar ini ya harus sesuai dengan kejadiannya itu tanggal berapa dan hasil kesepakatan itu bagaimana. Nah, ini bisa kesepakatan juga ya. Karena kadang kita sudah deal gitu ya, di mencatat sebuah transaksi, namun tiba-tiba ada perubahan. Misalnya ada retur atau ada yang dikembalikan. Nah, itu juga harus dicatat lagi. Karena kalau tidak dicatat nanti enggak ini ya, datanya nanti enggak sesuai dengan biaya histori karena ada yang harus diperbarui. Nah, terus yang terakhir adalah ini apa? Ini bisa diartikan entitas usaha. Nah, apa entitas usaha, Mbak? Entitas usaha itu sebenarnya bahasa yang paling enak untuk kita pahami dalam mencatat. Nah, jadi dalam mencatat laporan keuangan, ya, usahakan, ya, keuangannya itu harus dipisah. Nah, antara siapa? Antara perusahaan dengan pribadi. Jadi usahakan laporan keuangan di sini itu harus dipisah, Dek. Nggak boleh digabung jadi satu ya. Nah, jadi di sini harus dipisah antara
keuangan pribadi, ya, dan perusahaan. Nah, jadi usahakan harus dipisah ya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, dari pernyataan semua opsi jawaban, karena tadi kita sudah bahas ya, bahwa di sini ada kata kunci melanjutkan usahanya. Nah, berarti penyusunan informasi akuntansi tersebut dapat masuk dalam kategori yang A, business continuity ya. Oke. Nah, dari sini kita bisa lanjut untuk nomor 4. Nah, sebelumnya Mbak Wina izin ini dulu ya. Mbak Wina izin dulu. Selanjutnya kita balik lagi. Nah, nomor 4. Bidang akuntansi yang memfokuskan pada pencatatan transaksi dan kejadian suatu unit ekonomi dan menyusun laporan atas catatannya kepada pihak-pihak yang memerlukan disebut, nah ya, disebut apa kira-kira? Masih ingat teman-teman? Oke, bentar. Bentar ya, ini belum Mbak Lina slideshow. Bentar ya. Nah, keliru memencet tadi. Oke. Nah, bidang akuntansi yang memfokuskan pencatatan. Nah, kata kuncinya itu ya, mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan. Nah, sudah kata kuncinya ini, menyusun dan mencatat. Nah, berarti di sini sebenarnya kita bisa langsung melihat bahwa ini adalah biasanya yang dilakukan para akuntan secara umumnya. Nah, berarti perhatikan dari sini yang secara umum yang mana? Nah, di situ kan di sini nggak ada keterangannya yang berhubungan dengan pihak pemerintah, nggak ada keterangannya untuk membantu tim manajemen, untuk memeriksa, untuk mengusulkan biaya. Nah, dia hanya secara umum. Nah, secara umum ini mencatat dan menyusun itu bisa kita langsung saja jawabannya yang A. Jadi ini sebenarnya adalah bahasanya orang yang bergerak ya atau orang yang bekerja di bidang akuntansi keuangan itu ya fokusnya hanya mencatat dan melaporkan keuangan. Nah, jadi ini adalah akuntansi yang secara umum ya. Ini bahasanya adalah secara umum. Nah, sambil review, loh Mbak, kalau yang ini bagaimana? Kalau untuk yang pemerintah, nah biasanya pemerintah itu nanti ada kata kuncinya, dia menyusun laporan, nah pasti ada keuangan pemerintah. Nah, jadi bagian yang fokusnya nanti membantu pemerintah ya. Nah, terus manajemen ini bagaimana? Dia di bidang manajemen untuk membantu apa? Membantu tim manajemen ya. Untuk apa? Untuk mengambil keputusan. Jadi ini masih kategorinya membantu ya. Untuk membantu tim manajemen mengambil keputusan ya. Jadi biar nggak terlalu banyak untuknya. Nah, mengambil keputusan. Oke. Terus kalau pemeriksa. Nah, ini nama lainnya siapa? Ini adalah nama lainnya adalah akuntansi publik ya. Nah, atau biasa disebut tim audit. Nah, ini apa? Orang yang bekerja di bidang bisa dari kata kunci pemeriksaan, laporan keuangan. Nah, ini ya. Jadi, akuntansi pemeriksaan atau akuntansi publik itu biasanya adalah tim independen ya. Nah, jadi ini di luar perusahaan yang bersangkutan.
Oke. Dan yang terakhir akuntansi biaya, ini identiknya lebih ke mengusulkan. Nah, ini mengusulkan biaya yang digunakan, ya. Pastinya juga untuk melaporkan juga ya, yang digunakan dalam ranah industri. Jadi ini fokusnya lebih ke industri ya, Dek. Loh, Mbak, kenapa? Karena kalau industri ya, itu berarti fokusnya ke perusahaan atau bagian yang bergerak mengolah bahan mentah menjadi bisa barang setengah jadi maupun barang jadi, ya. Nah, namun kalau di bagian keuangan, ya, itu masih secara umum. Jadi dia hanya mencatat. Nah, kalau biasanya biaya ini yang bisa kalian ini ya temui juga dari segi akuntansi anggaran. Nah, jadi kalau anggaran itu mengusulkan biaya yang digunakan dalam perusahaan secara umum. Jadi kalau anggaran itu perusahaan secara umum ya. Nah, jadi kalau yang ini Mbak Wina tulis juga nggak apa-apa. Anggaran ini sama, namun fokusnya dalam ranah perusahaan secara umum. Nah, perusahaan secara umum. Nah, jadi kadang ada istilah pemeriksa, ada istilah biaya, ada anggaran. Nah, itu sebenarnya beda ya. Oke, ini sudah Mbak Wina kata kuncinya, sudah Mbak Wina infoin. Jadi, Mbak Wina ulangi, nomor 4 yang tepat adalah A. Yaitu dia masih secara umum. Oke, Mbak Wina bisa lanjut nomor 5. Nah, dari pernyataan yang beberapa profesi, nah kalau profesi ini orangnya ya, yang bergerak di situ. Jadi ini sebutan orangnya. Dan di soal ini, profesi akuntan publik. Wow, tadi sudah sempat kita bahas ya, akuntan publik. Yang bagaimana? Jadi akuntan publik itu yang berhubungan tentang pemeriksaan ya. Nah, pemeriksaan atau bisa jadi malah membantu dalam menyusun laporan. Nggak apa-apa, karena memang akuntan publik itu tugas pokoknya itu banyak, tapi biasanya seringnya lebih ke memeriksa ya. Nah, jadi akuntan publik itu syaratnya, ya, syarat yang harus dipenuhi. Pertama, dia harus bersifat lembaga independen, ya, lembaga independen. Dan yang kedua, ya, dia harus resmi, ya, jadi harus legal atau diresmikan oleh siapa? Kementerian Keuangan ya, Kemenkyu. Nah, jadi ini harus resmi, harus ada kayak akta pendirian dan sebagainya. Nah, kembali lagi dia lembaga independen ya, kita coba. Selain itu kan tadi juga Mbak Ina sudah singgung, lebih tugasnya memeriksa ya. Nah ini Mbak Ina biar nanti kita bisa milah yang mana tugasnya memeriksa kewajaran laporan keuangan. Nah ini fokusnya ini ya. Nah kita coba cek. Pak Joni seorang akuntan yang bekerja di sebuah perusahaan swasta. Nah ini di perusahaan swasta bekerja. Nah ini kan hanya kata kuncinya masih secara umum ya. Sepertinya ini belum bagian dari ciri-ciri ataupun syarat adanya Kemenkyu tadi ya. Nah jadi sementara ini kita hilangkan dulu atau kita coret. Membuka layanan kantor akuntan bersama dengan teman seprofesinya. Nah, membuka layanan. Nah, membuka layanan ini juga sama halnya kayak lembaga independen karena sesama akuntan ya. Jadi dalam sebuah lembaga itu isinya atau orang yang bekerja itu adalah yang profesinya akuntan dan dia lembaga independen. Nah, sama-sama dengan seprofesinya. Nah, ini bisa jadi kita coret centang. Terus yang ketiga, Pak Ade bekerja sebagai akuntan pemeriksa di BPK. Nah ini kira-kira pemeriksa di BPK. BPK itu bagaimana? BPK kan ini ya lembaganya pemerintah ya, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah
Berarti dia bagian dari akuntan atau profesinya pemerintahan ya. Nah, jadi di sini bukan lembaga independen karena dia sudah dalam ikatan pemerintahan. Nah, jadi sementara kita coret, Bu Intan pengajar akuntansi di sebuah perguruan tinggi. Nah, berarti kalau di sini ada kata kunci pengajar, maka dia juga bisa dikatakan profesinya akuntan pendidik ya. Nah, ini untuk yang poin 4, ini akuntan pendidik ya. Nah, jadi otomatis kita coret. Yang kelima, Bu Martina sebagai akuntan yang melayani pembuatan laporan keuangan perusahaan yang membutuhkan. Nah, ini berarti dia adalah lembaga independen ya, karena membantu, melayani. Nah, berarti ini juga bisa kategori dari akuntan publik. Nah, maka dapat kita simpulkan profesi akuntansinya berada di nomor berapa? Di nomor 2 dan 5. Nah, jadi jawabannya yang do. Oke, ini Mbak Wina tulis juga boleh, ini bisa bagian dari pemerintah ya. Oke. Terus kalau yang ini masih akuntan secara umum ya, akuntan internal, nama lainnya kalau secara umum ya. Oke, nah berarti jawaban yang mendekati tepat adalah do. Nah, kita next untuk nomor 6. Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Nah itu. Hal ini sesuai dengan syarat informasi akuntansi yang berkualitas. Nah, jadi kata kuncinya ini. Kebutuhan umum pemakai dan tidak bergantung. Nah, ini kata kuncinya tidak bergantung pada keinginan pihak tertentu. Nah, kira-kira kita juga bisa ya sebenarnya ditebak yang mana yang bisa mewakili soal ini adalah poin C, netral. Loh, Mbak, kenapa? Iya, karena ini keywordnya bisa kita langsung mix dengan pernyataan netral sendiri. Netral kan memang benar-benar tidak memihak ya, dan dilakukan secara umum. Nah, itu ya. Terus kalau misalnya yang jujur, nah jujur itu biasanya bagian dari etika profesi ya. Nah, ini etika profesi. Oke, sebentar. Oh ya, ini ada info dari co-host ya, bahwa untuk presensi bisa dibuka di link chat ya. Silakan sambil menunggu Mbak Wina juga bisa langsung isi di link chat ya. Oke, terima kasih. Nah, terus yang netral berarti sudah ya. Oh, ini materialistik. Nah, materialistik itu bagaimana, Mbak? Materialistik itu adalah sebenarnya ini masuk ke bagian mana sih? Bagian ke prinsip ya. Jadi ini adalah prinsip akuntansi. Nah, bagaimana Mbak prinsip akuntansi materialistik itu atau materialitas? Jadi pencatatannya ataupun pengukurannya dilakukan ya. Jadi ini pencatatan atau pencatatan ataupun pengukuran dilakukan secara material. Maksudnya gimana? Material yang dimaksud ya bisa ditulis ulang ya atau hanya dikoreksi. Jadi ini kalau misalnya ada kesalahan ya, itu boleh ditulis ulang atau hanya dikoreksi. Nah, gitu ya. Hanya dikoreksi. Nah, ini untuk materialistik. Kalau dapat dipahami pasti sudah paham ya, bahwa kalau bisa dalam semua laporan keuangan bisa dipahami oleh semua khalayak ya. Jadi bahasanya, mungkin metodenya, nah itu ya. Makanya metodenya juga harus sama ya yang digunakan. Relevan tadi, relevan berarti yang apa? Dapat mengambil keputusan ya, dapat mengambil keputusan. Nah, jadi di sini
Karena kata kuncinya umum dan tidak ada pihak tertentu, langsung aja tembak jawabannya C. Gitu ya. Oke, next nomor 7. Wah, ini sudah masuk materi persamaan dasar akuntansi. Nah, ini yang paling utama ya dari persamaan dasar akuntansi, yaitu yang ditanyakan unsur persamaan akuntansi terdiri dari aset, kewajiban, ekuitas. Adapun persamaan akuntansi tersebut adalah, nah berarti kita harus cari yang paling tepat. Nah, sebelumnya kita review dulu ya, persamaan dasar akuntansi bisa kita mulai dari harta sama dengan utang plus modal. Nah, ini ya. Ini kalau bahasa secara umum. Namun, terkadang kita juga bisa menggunakan bahasa lainnya, yaitu siapa? Harta itu nama lainnya aset, utang itu nama lainnya kewajiban, sedangkan modal adalah nama lainnya ekuitas. Nah, jadi bisa dilihat dari ini ya, versi yang atas atau versi yang bawah. Nah, kita coba lihat. Kalau misalnya di sini ada opsi ekuitas sama dengan kewajiban sama dengan, nah berarti kita bikin opsi misalnya ya, yang ditanyakan utang. Oke, berarti bagaimana? Kita versi yang warna biru ya. Berarti harta min atau minus modal. Kalau misalnya kita pakai versi modal, berarti bagaimana? Harta ya minus utang ya. Jadi semua harta akan dikurangi nilai lawannya siapa itu. Nah, berarti kita coba ekuitas. Tadi nama lainnya modal. Nah, Mbak Wina singkat ya. Jadi ini juga bisa kalau kalian misalnya tiba-tiba lupa, itu sebenarnya kita bisa gini deh. H sama dengan U plus M ya. Jadi kita boleh pakai itu. Nah, ini kan modal. Modal sama dengan harusnya apa? Harta min kewajiban. Nah, berarti ini kurang tepat. Jangan dipilih. B, kewajiban. Berarti utang sama dengan ekuitas. Nah, ekuitas modal ya, min harta. Nah, ini kebalik ya. Jadi jangan dipilih. Kewajiban sama dengan harta plus ekuitas atau harta plus modal. Nah, padahal utang sama dengan harta min ya. Berarti harusnya ini juga jangan dipilih. Aset. Nah, gimana? Aset, harta. Harta sama dengan utang plus modal. Nah, ini yang dari 4 opsi yang atas tadi ya, ini yang paling tepat. Nah, berarti bisa jadi ini jawabannya. Kita coba cek yang E. Harta sama dengan kewajiban, utang, min, modal. Nah, ini juga kurang tepat ya. Benar, jawabannya di sini yang D. Nah, gitu ya. Oke, itu adalah untuk jawaban kita untuk nomor 7. Nah, kita coba next, nomor 8. Nah, ini masuk ke pencatatan persamaan dasar akuntansi. Apabila ada kasus pembayaran beban. Nah, ada kasus pembayaran beban. Bagaimana? Kita bisa mulai dari aktiva dulu ya. Nah, kita mulai dulu aktiva. Pasti sama dengan pasiva. Nah, jadi dalam hal sebuah persamaan dasar itu cukup simpel ya, aktiva sama dengan pasiva, di mana kalau aktiva itu nama lainnya harta, ya, pasiva itu nama lainnya dari segi utang dan modal ya. Nah, kita langsung aja lihat sesuai soal pembayaran beban. Nah, di sini nggak ada keterangan kondisinya itu dibayar kemudian atau 1 tahun lagi atau bagaimana. Berarti ini asumsinya dibayar secara tunai. Oke? Maka bagaimana? Ingat beban. Nah, beban adalah yang
bagian dari modal. Jadi kalau dalam persamaan dasar, beban adalah bagian dari modal, dan modalnya jadi mengalami pengurangan ya. Jadi modalnya jadi mengalami pengurangan. Jadi ini modalnya berkurang. Nah, berarti kita langsung aja tulis di sini modal. Ya. Modal berupa beban nilainya berkurang ya. Dan sedangkan harta yaitu tadi ini pembayaran nggak ada keterangan kredit ataupun untuk bulan depan atau 1 tahun, berarti ini tunai, otomatis harta bisa kita asumsikan dari segi kas. Nah, kasnya juga berkurang karena pembayaran secara tunai. Nah, berarti kita coba cari kas berkurang, utang berkurang. Nah, nggak ada ya, nggak ada keterangan utang, jadi coret. Ini jangan dipilih. B, kas berkurang, modal berkurang. Wow, ini bisa diasumsikan tepat ya. Yang C kita coba, kas berkurang, modal berkurang lagi. Waduh, modalnya sampai 2 kali ya. Padahal cukup 1 kali, berarti ini nggak boleh ya. Utang berkurang, nah nggak ada keterangan utang ya, berarti dicoret. Kas berkurang, piutang. Nah, padahal piutang tuh dapat duit ya, berarti harusnya kasnya bertambah. Nah, langsung aja jawabannya yang B. Oke? Oke, itu adalah untuk pernyataan nomor 8. Nah, selanjutnya nomor 9. Wow, ini lebih ke pencatatan dan bagaimana mendapatkan angkanya ya. Karena yang ditanyakan konsep harga perolehan. Nah, ini kata kuncinya. Konsep harga perolehan. Nah, bagaimana toh harga perolehan itu? Oke, harga perolehan itu ya harga yang sebenarnya terjadi ya. Jadi harga perolehan itu itu maksudnya ya harga yang sesuai kesepakatan ya. Jadi yang benar-benar terjadi dan benar-benar terjadi. Nah, jadi ini yang harus kita nanti amati bagaimana ini yang masuk angka yang perolehan yang mana. Nah, kita lihat soalnya. Pak Wahyu, nah kita asumsikan Pak ya ini, kurang K. Pak Wahyu membeli peralatan bengkel 5 juta. Nah, beli peralatan bengkel 5 juta, ada PPN-nya 10% dari harga beli, dan ada membayar biaya angkut, nah, biaya asuransi, dan biaya instalasi. Karena yang ditanyakan berapa konsep harga perolehan yang harus dicantumkan, ya, maka kita kembali lagi harga perolehan itu harga yang sesuai kesepakatan dan benar-benar terjadi. Nah, maka kalau kita lihat dari soal ini, kita kalau beli alat, ya pasti bagaimana? Ya angka alat itu berapa atau nilai alatnya. Jadi kita tulis alatnya berapa. Ini alatnya sebesar 5 juta. Nah, kita tulis ya 5 juta. Nah, kalau beli alat akan ada istilah PPN ya. Nah, berarti PPN-nya dari alat itu. Ingat, PPN itu dari barang yang kita beli ya. Nah, berarti 10%-nya dari 5 juta berapa? Nah, kita langsung hilangkan 01. Jadi 500.000. Dan ternyata selain itu juga ada biaya tambahan, yaitu biaya angkut. Nah, kita tulis biaya angkut. Berapa? 200. Oke. Terus ada biaya asuransi. Nah. Oke, kita tulis berapa? 150. Dan yang terakhir biaya instalasi. Nah. Jadi ini kayak istilahnya beli alat otomatis satu paket dengan PPN ya. Semua barang itu biasanya
dimanapun ada PPN-nya. Dan biaya angkut asuransi instalasi ini sudah bagian dari satu paket alat itu juga kalau kita beli di toko tersebut. Nah, berarti kita langsung aja total. Sesuai kesepakatan kan ini? Maaf. Ada ini. Nah, berapa totalnya? Nah, kita total langsung 0000 ya. 0, oke. 5 ya. 5, 7, 7 tambah 1, 8, 9, oke. Nah, 5. Nah, jadi konsep harga perolehan, jadi yang konsep dari harga yang sudah disepakati dan benar-benar terjadi sebesar 595. Dan langsung aja, alhamdulillah ada di sini, langsung E jawabannya. Nah, itu ya, itu untuk nomor 9. Nah, next, nomor 10. Nah, ini sebuah transaksi, ya, ada sebuah transaksi, dan di soal ini yang ditanyakan adalah berapa jumlah kas. Ingat, berapa jumlah kas. Kas, ya. Berarti kita analisis satu-satu transaksinya. Nah, ini transaksi pertama, bagaimana ini? Sebuah perusahaan meminjam uang ke bank. Nah, berarti bisa jadi kalau kita asumsikan persamaan dasar boleh, dari segi jurnal umum sebenarnya juga boleh. Ya. Kita mulai persamaan dasar aja nggak apa-apa ya. Berarti kasnya ya bertambah berapa? 50 juta. Oke. Dan karena kita pinjam ke bank, berarti utang bank. Nah, juga bertambah. Oke, ini Mbak lihat kita aja biar. Nah, ini 50 juta. Ini juga 50 juta. Nah, seimbang ya. Ini debit, ini kredit atau aktiva, ini pasiva. Kita mulai transaksi kedua. Esoknya perusahaan tersebut menerima uang muka untuk pekerjaan jasa sebesar 5 juta dari total pendapatan 10 juta. Nah, berarti uang muka untuk pekerjaan jasa. Nah, berarti uang muka. Uang muka itu berarti kan uangnya diterima ya. Nah, kita tulis kasnya juga bertambah 5 juta. Nah, terus apa? Karena di sini baru kita terima 5 juta, otomatis 5 jutanya lagi bisa kita masukkan dalam apa? Akuntansi, yaitu piutang ya. Jadi ada istilah piutang usaha juga bertambah 5 juta. Dan otomatis yang dari segi ini ya, kredit bisa pendapatan atau kamu masukkan modal juga boleh. Ya, kalau kita pakai versi di persamaan dasar masuknya pendapatan, modal dari segi pendapatan, tapi kalau jurnal umum langsung ya. Nah, ini. Dan yang transaksi ketiga, nah ini bilang apa? Apabila setelah itu perusahaan mencatat piutang dari pendapatan 4 juta. Nah, setelah itu mencatat transaksi berupa piutang dari pendapatan. Nah, otomatis dia itu sudah menyelesaikan pekerjaan namun belum dapat uangnya, Dek. Nah, berarti bisa kita langsung sebut itu piutang. Nah, sebesar berapa? 4 juta. Nah, oke, ini adalah transaksi ketiga. Dan yang ditanyakan adalah jumlah dari kas. Nah, langsung aja kita cari yang ada kasnya yang mana. 1, ini ya. 1, 2. Nah, berarti kita total 50 juta dan berapa ini? 5 juta. Nah, berarti kasnya yang
ada sebesar 55 juta. Nah, itu ya. Berarti jawabannya yang C. Oke. Jawabannya yang C. Oke. Ya, nanti ya. Nah, selanjutnya nomor 11 ya. Sebentar, Mbak Ina skip dulu. Bentar ya, Mbak Ina stop dulu. Oke. Layarnya kelihatan nggak apa hitam? Bentar, Mbak Ina klik dulu lagi. Ini. Kelihatan, Dek? Hitam, Mbak. Oh iya, bentar ya. Oh iya, masih hitam lagi. Bentar ya. Tadi sudah nomor ini ya. Nomor 12 sekarang. Oke, ini nggak apa-apa, Mbak Mina ini aja dulu. Oke, nah ini. Nah, 11 sekarang. Bentar ya, Mbak Wina skip dulu biar nggak hilang. Kurang 5 nomor lagi ya. Untuk nomor 11. Usaha jasa salon indah menyajikan keuangan 2017. Ada 3 tanggal ya di sini, 3 tanggal langsung. Kita langsung aja cari atau kita analisis bersama yang mana sih yang pernyataannya paling tepat sesuai tanggal. Nah, kita mulai dari tanggal 2. Pemilik investasi uang tunai ke dalam perusahaan 50 juta. Nah, berarti untuk opsi A, B, C, D, E ini, D ya, kan ini ada 3 ya. 1, 2, 3. Nah, ini maksudnya setiap tanggal ya. Nah, berarti nggak ada istilah kayak di jumlah atau dikuranginya, nggak ada datanya. Hanya cara menulisnya ya. Nah, kita mulai dari tanggal 2, berarti yang paling atas. Ini tanggal 2 ya, Mbak Lina tulis ini tanggal 2. Ini tanggal 3, ini tanggal 5 gitu ya, dan seterusnya. Tanggal 2, investasi. Berarti kas betul bertambah, modal bertambah, benar. Nah, tanggal 3, dibeli peralatan salon seharga 5 juta. Dibayar tunai 3 juta, sisanya bulan depan. Nah, berarti peralatannya bertambah. Oke, 5 juta dibayar tunai 3 juta. Nah, di sini angkanya harusnya 3 juta ya. Nah, ini harusnya angkanya 3 juta. Oke. Nah, berarti langsung aja kita lewatin ya. Untuk poin A ini kurang tepat. Oke. Karena sudah ada satu pencatatan yang kurang. Jadi langsung aja lewati. Poin B. Investasi 50. Oke. Di sini juga ada investasi 50. Nah, selanjutnya kita lanjut ke peralatan bertambah 5 juta. Oke, benar. Dibayar tunai 3 juta. Nah, benar juga. Berarti sisanya apa? Utang. Oke. Nah, di sini harusnya juga bisa ditambahin beli alat gitu ya. Beli alat kredit gitu boleh. Harusnya biar lengkap ya. Oke. Yang ketiga, diterima dari pelanggan ongkos keriting. Wah, ini berarti salon ya. Salonnya lagi mengkeriting. 150 berarti berupa tunai kas betul. Pendapatan juga bertambah sebesar 150 masuk pangsa modal. Nah, berarti dari 3 tanggal semuanya benar. Langsung aja tembak itu B. Loh, Mbak, C, D, E bagaimana?
sebenarnya kalau kalian sudah cukup benar-benar yakin B, C, D, E ini bisa langsung di next. Karena kenapa? Takutnya ini ya, waktu kalian mepet nanti ya. Nah, namun sebenarnya juga bisa kamu koreksi kalau misalnya ragu. Dilihat dari ini aja peralatan. Ya, perhatikan. Peralatan kan harusnya bertambah. Kenapa harus minus? Nah, berarti ini coret aja, ini juga coret, dan ini juga coret. Sudah. Nah, gitu ya. Jadi, itu adalah langkah bagaimana kalau mengerjakan, sudah yakin semua transaksinya benar, langsung aja itu. Tapi kalau belum yakin, ya monggo, nggak apa-apa di analisis CDE. Kalau memang salah, ya alhamdulillah berarti jawabannya benar yang B tadi. Gitu ya. Oke, itu nomor 11. Next, nomor 12. Nah ini, nomor 12. Berdasarkan persamaan akuntansi tersebut, laba atau rugi. Oke, berarti kita harus mencari bagaimana mendapatkan nilai laba atau rugi. Nah, masih ingat nggak? Bagaimana? Laba atau rugi, rumusnya gimana? Total pendapatan, ya, min siapa? Total beban ya, atau pendapatan min beban juga boleh, langsung ditulis gitu juga boleh. Nah, kita cek pendapatan. Nah, otomatis yang ini ya. Ini adalah fungsi kenapa kita bisa langsung enak nyari ya, karena sudah ada keterangan ini. Berarti pendapatan 2, 5, 6. Nah, kita anggap ribuannya hilang ya, biar ini 2 tambah 5 tambah 6. Oke? Sekarang bebannya. Beban yang ini ya, 1, 2. Oh, ternyata cuma 2. Berarti 4 tambah 2. Nah, 4 tambah 2. Nah, ini matematika berarti ini 7, 7 tambah 6, 13. Min, berapa ini? 6 ya. Nah, 13 min 6, ketemu 7. Nah, berarti di sini angkanya kita cari 7. Wah, ternyata ada istilah laba sama rugi. Bagaimana ini? Nah, kalau misalnya ini hasilnya positif, jadi ini adalah hasilnya positif ya, Dek. Bukan minus. Jadi kalau misalnya minus tuh bisa jadi misal kebalik ya. 6 min 13. Nah, itu kan min 7 jadinya atau sebaliknya. Nah, pokoknya kalau hasilnya positif itu langsung aja. Maksudnya adalah laba ya. Jadi kalau memang nanti hasilnya negatif, berarti itu menunjukkan bahwa terjadi kerugian. Nah, gitu ya. Oke, itu untuk nomor 12. Nah, selanjutnya, sebelum Mbak Wina lanjut, Mbak Wina skip dulu bentar. Nah, ini. Selanjutnya nomor 13. Apa ini? Mencari modal ya. Nah, namun di sini yang ditanyakan adalah modal awal. Nah, bagaimana, Mbak? Jadi ini bisa menggunakan rumus dari rumus perubahan modal. Nah, Adik boleh menggunakan dari rumus perubahan modal. Yaitu bagaimana? Modal awal ditambah. Nah, jadi kalau misalnya memang sudah diketahui laba, langsung aja ditambah laba. Jangan lupa dikurangi private atau private. Namun juga bisa dicari. Kalau misalnya ada kemungkinan dia rugi. Berarti min rugi, min private ya. Nah, coba semisal nih belum ada namanya laba rugi. Jadi kita belum tahu apa-apa nih. Nah, berarti kita mulai dari yang awal. Yaitu kita bisa asumsikan pendapatan ya, min beban. Nah, tadi ya sama yang Mbak Wina bilang di sebelum nomor ini tadi, kalau mencari laba atau rugi, rumusnya pendapatan min beban. Nah, sudah. Jadi kalian nanti akan tahu bagaimana cara mencari modal akhir atau bisa disebut modal awal. Ini nama lainnya modal awal. Ini kalau ini adalah modal akhir ya nama lainnya. Akhir periode biasanya gitu. Nah, berarti
Kita coba masukkan dalam soal ini. Nah, ini diketahui apa ini? Ada laba, wah sudah ada laba, sudah ada private, dan sudah ada modal akhir. Nah, berarti kita langsung aja masukin ya. Modal akhirnya sebesar 5.500.000. Nah, ini Mbak Wina tulis ribuannya hilang ya. Terus ini yang ditanyakan modal awal. Nah, ntar Mbak Wina geser dulu. Modal awal. Terus ini sudah ada laba. Nah, ini cukup mempermudah kita ya. Laba min private. Nah, 100. Oke, itu ya. Atau kalau misalnya bingung, Mbak Wina tulis aja nggak apa-apa ribuannya. Takutnya nanti ada yang bingung ya. Oke. Maka ketemu berapa, Dek? Ini 1 juta, ini min 100 ya. Nah, boleh langsung gini, dibikin matematika boleh, dibikin langsung ketemu ini min ke sana juga boleh. Silahkan. Adik suka yang bagaimana? Ini 100.000. Oke, berarti 900.000 ya. Nah, 900.000 itu kita pindahkan ke sebelah kiri. Maka ketemu modal awal sebesar 5,5 dikurangi 9 berarti ketemunya 4.600.000. Nah, gitu ya. Oke. Ini kayaknya kecoret tadi. Nah, berarti jawabannya adalah yang apa ini? B. Nah, ini. Jadi, boleh kamu langsung dibikin versi angkanya dibikin plus minus juga bisa. Karena kan matematika itu berbagai macam cara ya. Nah, boleh kamu aplikasikan kayak matematika, silahkan. Nah, kalau pengen versi secara rumus, ya tinggal dimasukin kayak gini ya. Oke? Nah, next, nomor 14. Wow, 2 nomor terakhir ya. Berikut yang termasuk kelompok aktiva lancar. Nah, aktiva lancar dan aktiva tetap. Atau biasanya kita sebut harta lancar, harta tetap. Ya. Dia ada harta lancar juga harta tetap. Nah, harta lancar itu yang bagaimana? Ini yang dalam artian keluar masuknya cepat atau bisa ditunaikan ya. Jadi harta lancar itu keluar masuknya itu cepat. Tapi kalau harta tetap ini agak lama ya dalam menunaikan atau mungkin keluar masuknya itu enggak beda ya. Kayak ini tuh beda gitu ya. Kalau ini 1 hari itu bisa berkali-kali, kalau harta tetap itu bisa jedanya 1 tahun, mungkin jedanya lebih dari 5 tahun dan seterusnya. Nah, masih ingat harta lancar yang sering keluar masuk cepat ya otomatis kas. Ada siapa lagi? Piutang. Terus ada siapa lagi? Perlengkapan, ya. Ada siapa lagi? Sewa, iklan, atau asuransi, ya. Dibayar di muka. Nah, boleh. Ini Mbak Lina hapus habis ini. Nah, terus ada lagi nggak kira-kira? Sebenarnya kalau kita nanti masuk dalam perusahaan dagang, itu akan ada istilah persediaan juga ya. Persediaan barang. Nah, itu adalah harta lancar. Loh, Mbak, di sini apakah ada nama lain selain akun di sini? Nah, ini sebenarnya juga bisa diasumsikan nama lainnya adalah biaya atau bisa diasumsikan beban dibayar di muka. Ya, jadi ada keterangan tetap biaya dibayar di muka ya. Nah, ini adalah harta lancar. Sedangkan yang harta tetap bagaimana, Mbak? Harta tetap itu yang masanya lebih panjang dan ada nilai penyusutannya. Siapa? Peralatan. Ya. Terus bisa mesin, bisa kendaraan, ya, bisa gedung atau rumah, dan yang terakhir tanah ya. Oke. Nah, berarti kita coba cek yang masuk harta lancar dengan menghilangkan atau kita cari dulu yang ada harta tetapnya. Jadi kalau ada harta tetap berarti itu bukan yang ditanyakan atau bukan jawabannya.
Oke, kita mulai dari A. Ada piutang, ada peralatan, ada kas. Jadi peralatan ini kita langsung coret. Ada kendaraan. Nah, kita coret. C, piutang masuk. Wesel tagi. Oke, wesel tagi. Apa, Mbak? Sebenarnya wesel tagi itu juga bagian dari nama lain piutang ya. Jadi wesel tagi itu adalah nama lainnya piutang. Kalau misalnya ada istilah, nah ini ada istilah ya, wesel bayar. Nah ini kebalikannya berarti wesel bayar itu adalah nama lainnya utang ya. Berarti ini piutang masuk, beban dibayar di muka. Nah ada keterangan dibayar di mukanya berarti masuk ya. Oke, berarti ini C jawaban yang tepat. Yang do ada peralatan, yang E juga ada tanah. Nah, gitu ya. Jadi 14 yang C jawaban yang tepat. Nah, next terakhir. Pembelian perlengkapan yang dilakukan secara kredit pencatatannya. Nah, ini yang terakhir. Pembelian secara kredit. Dan itu pembeliannya adalah berupa perlengkapan. Oke. Nah, ini berarti otomatis dia bisa versi persamaan dasar maupun jurnal umum ya, karena di sini kan belum ada keterangannya. Nah, namun karena ini masih versi kredit, nggak ada hubungannya sama ini ya, pendapatan beban berarti bisa dua-duanya dipakai ya. Karena kalau jurnal umum kan membedanya di modal kan ya. Nah, berarti bagaimana kalau beli perlengkapan? Otomatis perlengkapan bertambah ya. Nah, jadi perlengkapan bertambah dan transaksi kedua karena dia secara kredit berarti utang kita juga bertambah. Nah, ini oke. Perlengkapan bertambah, utang bertambah. Loh, Mbak, di sini nggak ada keterangan bertambah. Berarti ya kita harus masukkan versi jurnal umum, yaitu masuk sesuai bagaimana posisi normalnya. Nah, masih ingat ya posisi normal? Boleh adik menggunakan versi tabel, yaitu kalau harta bertambah di mana? Kalau bertambah di debit ya. Utang bertambah di kredit. Modal ya bertambah di kredit, pendapatan bertambah di kredit, sedangkan beban bertambah di debit. Boleh kamu menggunakan versi yang tabel ya. Nah, terus selanjutnya, kalau misalnya menggunakan versi yang lawannya bagaimana, Mbak? Nah, ini Mbak Wina garis biar nanti nggak bingung ya. Nah, ini kalau versi lawannya tinggal dibalik ya, Dek, sebenarnya. Nah, berarti kalau berkurang gimana? Kalau berkurang berarti ya ini dibalik. K, D, 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 K. Nah, gitu ya. Boleh menggunakan yang versi tabel atau bisa jadi versi tangan ya, yang Mbak Wina sempat juga infoin. Kalau versi tangan di atas itu adalah versi debit, kalau di bawah itu versi kredit. Dan ibu jari adalah miliknya harta. Nah, gitu ya, yang biasanya juga Mbak Wina sampaikan. Nah, posisinya kalau bertelepon seperti ini, nah ini Mbak Wina kasih tahu ya, boleh kamu pakai versi yang mana, biar mempermudah. Nah, ini bentar Mbak Wina gambar tangan kecil dulu ya. Nah, ini boleh pakai ini. Nah, ini mohon maaf. Oke. Dulu. Oke, nggak apa-apa ya. Anggap aja ini ibu jari. Ingat, ini adalah ibu jari. Ibu jari yang paling ini ya, Mbak Wina paling ujung ini ya. Nah, ini versinya kalau bertambah bagaimana? Ini urut ya, harta, utang, modal, pendapatan, beban. Nah, jadi beban tuh yang paling kecil atau kelingking ya. Harta, utang, modal, pendapatan, beban. Nah, ini ya, pakai jari. Nah, harta itu yang awal. Dan kalau posisi bertambah, ya kalau menggunakan jari, posisi bertambah adalah dia posisi telepon. Nah, sedang telepon ya.
yang misalnya posisi berkurang, itu lawannya ya. Posisi bagaimana berkurang? Angka 3 ya. Maaf, pencet lagi. Angka 3 atau kebalikannya. Nah, ini kan telepon. Nah, ini adalah posisi telepon. Kalau yang kebalikannya itu posisi angka 3. Nah, yang atas, nah jadi ini adalah keterangannya. Atas itu posisi debit, bawah itu posisi kredit. Nah, selesai. Jadi boleh adik menggunakan jari, boleh menggunakan tabel, karena memang setiap ini ya, setiap orang beda-beda sukanya yang bagaimana. Jadi kalau misalnya ini posisi telepon, perhatikan yang di atas siapa? Ibu jari dan ini ya, yang paling kecil atau kelingking. Berarti bagaimana? Dia posisi di atas, debit. Nah, perhatikan yang bawah, utang, modal, pendapatan. Nah, ini posisinya dia di bawah, berarti di kredit. Nah, gitu ya. Kalau kebalikannya itu negatif atau lawannya ya ini. Nah, kita coba, berarti perlengkapan. Bagian dari harta, utang ya bagian dari utang. Berarti otomatis di sini perlengkapan bertambah di debit, ya. Sedangkan utang usaha bertambah di kredit. Nah, kita cari kas. Nggak ada kas ya, ini utang ya. Berarti perlengkapan di debit, utang di kredit. Nah, berarti jawab, sorry deh, ini kas, sorry. Mbak Lina kok nulis yang B. Nah, berarti yang mana? Yang terakhir jawabannya yang perlengkapan debit, utang usaha kredit. Nah, jadi jawabannya yang dulu. Ya, karena memang nggak ada transaksi uang. Kalau ada transaksi uang, nanti ada hubungannya sama kas. Tapi karena di sini nggak ada, jawabannya yang dulu. Oke? Yeay, alhamdulillah.